Oke, terima kasih semua udah menyempatkan waktu untuk training ya. Training ini saya pun kadang suka mengecek ulang di sisi ini latar belakang dulu ya. Suka mengecek ulang di sisi fungsi-fungsi yang memang kadang saya juga suka lupa ya. Jadi ini sedikit melakukan recover yang baru, bagus banget yang baru karena sangat mendukung kepada perkembangan di codingan ya, terutama di codingannya di web ya, basis web ya. Nah, kita sebenarnya PHP ini jadi apa ya, basic yang memang harus dikuasai para programmer web ya. Harus ini PHP ini. Dari mulai PHP terus nanti ke PHP murni ya, natif murni, eh, framework terus nanti bisa berkembang ke framework-framework lain atau ke bahasa-bahasa lain. Nah, saya sendiri memang sudah dari mulai PHP sih, dari desktop terus web sama ke Java, Android. Terus saya coba itu. Oke, mungkin tanpa ini kita mulai aja pengenalan PHP yang memang udah tahu ya, php.net itu website resminya ya kita bisa akses. Nah, di sini saya singkat-singkat saja sejarahnya, tidak dibacakan semua, dan mungkin nanti juga bisa diakses modulnya. Jadi PHP ini sejarah perkembangan dulu ya, jadi kita mulai perkenalan dengan PHP sekarang. Tadi kita personal, sekarang perkenalan dari eh, si PHP itu sendiri gitu. Nah, sejarah dan perkembangan ya. PHP itu ada yang awal itu personal homepage ya, bisa disebut personal homepage, tapi ke sini ada yang menyebutkan hypertext processor ya, di mana ini kalau kurang besar, kita besarkan dulu. Oke, biar lebih besar. Oke, jadi PHP adalah bahasa yang skrip yang banyak digunakan terutama untuk pengembang web ya. PHP dibuat oleh Rasmus Ledrup pada tahun 94 dan pertama kali dirilis 1995. Awalnya PHP merupakan singkatan dari personal homepage. Sekarang eh, singkatan rekursifnya itu PHP Hypertext Processor. Oke, lanjut. Nah, evaluasinya sekarang pada saat di bulan ini, tahun ini ya, bulan Juni tahun 2024 kalau tidak salah saya eh, tahu itu versi 83 ya. Di mana versi 83 ini versi yang cukup mumpuni ya di semua sisi ya. Di performance sama di sekuritas juga dia diupdate dan sintak juga sangat besar sekali dari 7 ke 8 tuh perubahannya lumayan besar lah. Nah, berawal dari PHP 3 dan 4, jadi PHP 3 itu saya sendiri belum nyoba di PHP 3 ya. Tapi ini kita pelajari aja sebagai referensi. Di PHP 3 itu tahun 1998 ya. Versi ini merupakan pengembang dari PHP. Dulu itu FI 2.0 ya, mulai mendukung model ekstensi. Terus berkembang langsung ke PHP 4 tahun 2000-an. Saya belum nyoba di PHP 4 juga. Dia menggunakan mesin Gen Engine 1.0. Nah, PHP membawa peningkatan performa sama fitur buffering output, dukungan di beberapa web ya, server web ya. Terus dia ke PHP 5 ya, PHP 5 2024. 2024, ya saya 2024 sih kalau nggak salah, saya PHP 5 mulai menggunakan PHP 5 di 2024. Dengan Gen Engine 2.0, fiturnya udah mulai nih OP di sini. Object Oriented Programming ya, yang mana kita akan bahas terus OOP dan PDO ya, PHP Data Object untuk akses database dan peningkatan penanganan kesalahan.
Nah, di PHP 7 ini di 2015 ya meningkat dengan mesin engine Gen 3.0 dan PHP 7 membawa peningkatan performance signifikan ya, terus juga pengurangan penggunaan memori, fitur juga ada namanya operator null coalescing ya, scale stable declaration, return triple declarations, dan lain-lain. Terus di PHP 71 sampai dengan 74 menangani banyak fitur lagi. Ya, ada nullable type, interable, void return type, semantic sugar excitement, dan preloading. Oke, ke PHP 8. Nah, sekarang saya menggunakan PHP 8 sekarang 82 ya. Di lokal 82, nanti kita coba PHP 82 di mana dia menggunakan sekarang just in time JIT ya, disingkatnya JIT compiler. Dia ya tadi saya bilang performa dan fiturnya lumayan udah sangat-sangat besar ya dari 7 ke 8 ini. Tapi di mana kerentangan eh, lumayan setelah dipelajari, jadi di 8 sampai 8 ya 8 ya 81 itu masih masih besar kerentangan, ada kerentanan-kerentanan yang lumayan besar lah. Nah, di 82 ini ya jadi disarankan pakainya 82 ke atas ya. 82 ini banyak sekali fitur-fitur keamanan yang diterapkan gitu. Jadi dia ya selain ini ya sekarang tuh ada read only class, terus deprecation sama untuk dynamic property. Ya, selain itu juga fokusnya di keamanan sih di 82 di 81 ke atas tuh ya. Terutama di 82 83 sangat disarankan untuk yang apa ya, yang project awal itu disarankan. Tapi kalau memang udah ada ya terpaksa kita mulai harus bisa eh, melakukan update ya di softwarenya gitu. Ya memang tidak mudah ya kalau dari 7 apa ke 8 juga lumayan besar perubahannya. Tapi dengan alasan keamanan ya mau nggak mau harus tetap dilakukan perubahan-perubahan pengupdatean ya. Nah, kita ngobrol di versi terakhir di 83 ya, di mana versi ini tuh ada banyak fitur ya. JSON validate dia menyediakan fungsi ya, digunakan JSON fungsi menyediakan fungsi JSON validate untuk memvalidasi string JSON tanpa mendekode seluruhnya. Read only ini juga membantu ya kalau misal kita buat API. Terus read only improvement memperbaiki memperluas dukungan properti read only membuat kode apa ya, kode lebih aman dan mudah dipahami. Juga di sini ada enhance synthetic sugar ya, di mana sorry saya salah ini bacanya, menambah kenyamanan penulis untuk sintak yang lebih sederhana dan lebih bersih. Deprecation notice lebih banyak peringatan untuk fitur yang dihapus. Dan tadi dari 7 ke 8 dan itu banyak sekali yang memang dihapus ya. Fungsi-fungsi yang ada celah dan ada yang memang ya celah terutama ya. Jadi dia dirubah gitu. Oke, itu mengenai pengenalannya dan sekarang tadi juga ini pengenalan juga ya. Jadi dia ini singkat ceritanya di PHP itu berbasis web, open source dan kalau kita ngomongin PHP pasti eh, bosan ya. Maksudnya bosan tuh tidak interaktif gitu. Ya, makanya dibantulah dengan yang namanya HTML, CSS ya. HTML, CSS, JavaScript gitu. Jadi supaya lebih interaktif, lebih dinamis webnya. Jadi harus dikombinasikan ya PHP itu. Kalau di ya kalau di front end ya, jadi gimana memposisikan juga aplikasinya. Kalau web ya pasti harus interaktif. Kalau web profil ya web perusahaan itu harus interaktif. Nah, supaya interaktif ini kita tambahkan HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Nah, itu jadi ini tamannya itu harus haruslah wajib ya dengan HTML dan CSS itu minimal tuh harus ada gitu. Nah, terus di sini PHP mendukung ini ya
PHP telah berkembang sejak diperkenalkan pertama kali dengan setiap versinya. PHP tadi dia udah versi 8.3 dengan meningkatkan fitur-fiturnya yang tadi udah disebutkan ya. Terus juga dukungan ya, dukungan ke database dia udah pasti ya. Dia tuh sangat kompatibel sekali dengan MySQL ya. Di post ketik ke PostGI juga bisa, ke Oracle juga bisa gitu ya. Nah, ini di mana PHP ini contohnya seperti ini ya, contoh contoh apa sederhananya ya, sederhana ini. Jadi di sini ada beberapa baris ya. Eh, yang saya blok ini tuh dia tagnya namanya tag HTML ya. Ini tag HTML. Nah, tag HTML. Nah, yang PHP-nya yang mana ini yang blok merah ini? Skrip sederhana PHP. Jadi dia diawali dengan apa ya? Ini kurung siku tanda tanya sama PHP ya. Nah, ini udah dia bahwa dia menandakan akan menggunakan skrip yang skrip PHP gitu. Nah, sebenarnya ini aja ya sampel sederhana supaya ada gambaran gitu. Nah, makanya harus disatukan ya antara PHP dan HTML terus sama CSS untuk lebih interaktif aja maksudnya. Nah, udah tadi perkenalan PHP mungkin cukup. Kalau ada yang ditanyakan boleh.